Selamat datang di Sigma Story. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan yang prima, perlindungan, dan kelancaran dalam semua aktivitas Anda. Di video hari ini akan membahas kasus Azumi Muto yang terjadi di Jepang. Ini adalah sebuah rumah biasa yang berada di Tokyo, Jepang. Di rumah ini ditempati oleh dua orang tua yang bahagia beserta ketiga anaknya. Keluarga yang harmonis ini merupakan keluarga dokter gigi yang terkenal dari generasi ke generasi dengan banyak properti dan klinik yang mereka jalankan. Anak pertama mereka adalah seorang anak laki-laki bernama Yamato yang juga sedang belajar di Fakultas Kedokteran Gigi di universitas ternama. Anak kedua mereka adalah seorang pria berusia 21 tahun bernama Yuki Muto yang sedang mengambil ujian ulang untuk masuk ke universitas. Ada juga anak perempuan bernama Azumi Muto yang hanya berbeda 1 tahun dengan Yuki. Dia adalah seorang mahasiswi cantik berusia 20 tahun dan sedang terlibat dalam berbagai kegiatan model karena kecantikannya. Rumah ini memiliki suasana berlimpah harta dan harmonis tanpa masalah yang membuat semua orang merasa iri. Mendekati akhir tahun anak kedua mereka, Yuki sedang melakukan persiapan untuk kelas pelatihan guna mengikuti kembali ujian masuk universitas. Sedangkan ibu dan kakaknya telah pergi ke rumah saudara mereka di Fukushima untuk menghabiskan waktu bersama keluarga besar menjelang perayaan Tahun Baru, sementara ayahnya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Pada hari itu, anak paling bungsu masih di rumah bersama kakaknya, Yuki. Azumi sebenarnya telah berjanji mengikuti ayahnya pergi menuju Fukushima untuk bergabung dalam perayaan Tahun Baru setelah ayahnya kembali. Pada tanggal 30 Desember 2006, hanya 2 orang yang tinggal di rumah tanpa anggota keluarga lainnya. Azumi sedang membicarakan masalah kakaknya Yuki yang kurang serius dalam belajar, sedangkan Yuki mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah impian yang sedang ia perjuangkan. Hanya saja Azumi mulai meremehkan dan menertawakannya, menyatakan bahwa dia tidak berguna di usianya karena tidak memiliki prestasi. Mereka akhirnya berdebat dan karena kehilangan kendali, Yuki mengambil sebilah pisau kayu di dalam rumah dan menusuk langsung ke arah kepala adiknya. Azumi terkejut dan segera jatuh ke lantai. Yuki segera mencekik adiknya yang tak berdaya membuatnya seketika pingsan. Lalu Yuki menyeretnya ke kamar mandi, menindihnya kemudian memasukkan kepala adiknya ke dalam bak mandi. Azumi nyaris tenggelam tapi akhirnya dia kembali sadar dan mencoba melepaskan diri. Sayangnya Yuki tetap memaksa kembali kepala adiknya masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, dan akhirnya ia membunuh adiknya dengan cara yang tidak manusiawi. Ini adalah peristiwa yang terjadi dengan sangat cepat. Mata dingin Yuki menatap adiknya Azumi yang sudah meninggal. Ia mulai bergerak melepaskan pakaian dari tubuh Azumi yang sudah menjadi mayat. Yuki mulai memotong rambut, kedua lengan, kedua kaki, dada, dan bagian bawah tubuh dengan menggunakan pisau dan gergaji di rumah mereka. Yuki memotong tubuh dengan berfokus pada sendi, memotongnya menjadi 15 bagian. Selanjutnya, ia membaginya ke dalam 4 kantong plastik sampah. Kantong-kantong tersebut ia bungkus hingga 3 lapisan dan menyembunyikannya di dalam lemari pakaian di kamarnya yang berada di lantai 3. Semua dilakukannya dengan tenang tanpa ada emosi sedikit pun yang muncul. Yuki memperlakukan mayat dengan hati-hati dan menjaganya tetap rapi. Bahkan senjata-senjata yang digunakan seperti pisau dan gergaji, ia mencucinya dengan menggunakan deterjen. Meskipun pakaiannya sendiri terdapat noda darah, dalam sekejap ia berhasil membersihkannya dengan mesin cuci sehingga kembali bersih. Bagian dada dan perut yang sudah dicincang kemudian dibuang ke saluran pembuangan rumah. Kemudian rumah menjadi kembali sunyi. Tindak kejahatan ini dapat terjadi dengan mudah karena keluarganya telah meninggalkan rumah selama 8 jam. Keesokan harinya, 31 Desember, Yuki meninggalkan Kanagawa untuk mengikuti kelas pelatihan yang diadakan hingga tanggal 11 pada bulan Januari. Sebelum berangkat, Yuki berusaha menutupi kejadian dengan mengatakan kepada ayahnya yang telah pulang bahwa dia memiliki ikan hiu hias yang diberikan oleh temannya tapi sudah dalam kondisi mati dan menyimpannya di dalam kamar. Jadi jangan masuk meskipun bau. Sejak hari itu keluarganya mulai mencari keberadaan Azumi dan mulai melaporkannya ke polisi sebagai orang hilang, tapi tak lama kemudian kejahatan itu terungkap. Selama beberapa hari orang tuanya mulai mencium bau aneh di rumah.
Akhirnya mereka mencoba mencari sumber bau tersebut hingga masuk ke dalam kamar anak laki-laki mereka. Mereka membuka pintu lemari dan terkejut melihat tubuh putri bungsunya dalam kondisi sudah terpotong-potong dengan rapi dalam kantong. Ayah Yuki teringat pertengkaran serius antara Azumi dan Yuki beberapa hari sebelumnya. Dan dia berpikir, mungkin Yuki adalah pelakunya. Pada tanggal 4 Januari, dengan langkah ringan Yuki pergi menuju ke kantor polisi dan menjelaskan semua tindak kejahatannya. Kemudian, polisi bertanya apa yang Anda maksud dengan hiu adalah sebagai tubuh adik perempuan Anda. Tanpa ekspresi menatap langsung ke wajah polisi tersebut, Yuki menjawab, ya, itu tubuhnya. Polisi terkejut mendengar jawaban Yuki dan mulai bertanya mengapa dia melakukan tindak kekejaman seperti itu terhadap keluarganya. Mari kita cari tahu apa yang mendorongnya melakukan tindakan kejam kepada adik perempuannya dengan cara yang sangat sadis. Keluarga tempat kelahiran Yukimoto telah lama melahirkan banyak dokter gigi. Ayahnya adalah seorang dokter praktik di rumah, ibunya dibesarkan dalam keluarga dokter gigi sejak generasi kakeknya, dan dia sendiri juga bekerja sebagai dokter gigi di tempat yang berbeda dari suaminya. Sebagai anggota keluarga dokter gigi dan keluarga elit yang sempurna, seharusnya Yukimoto tumbuh menjadi seorang dokter gigi sebagai hal yang biasa. Secara alami, orang tuanya mengharapkan anak-anak mereka juga mengejar karir di bidang kedokteran gigi. Selain adik perempuan yang meninggal, Yuki memiliki seorang kakak laki-laki yang saat itu terdaftar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Nihon. Karena harapan orang tua dan tekanan dari kakak laki-laki yang sudah memimpin, beban untuk menjadi seorang dokter gigi sangatlah besar. Di sisi lain, Yuki, putra kedua, adalah siswa yang telah gagal ujian sekolah kedokteran gigi sebanyak 3 kali. Dalam hal pendidikannya, ia bersekolah di Nihon University Toyoyama High School yang berafiliasi dengan Nihon University sebagai sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tapi dia mulai menunjukkan perilaku aneh ketika dia SMA. Yuki bercita-cita menjadi dokter gigi, tapi kenyataannya nilainya tidak begitu bagus. Dia sering terlambat ke sekolah dan baru tiba setelah jam makan siang serta sering tertidur di kelas. Saat dia menjadi seorang mahasiswa SMA, terkadang dia bisa membuat orang lain merasa cemas karena dia sangat mudah terbawa emosi. Tapi yang paling mengkhawatirkan, dia sering berbicara tentang cara melakukan pembunuhan kepada orang-orang di sekitarnya atau bagaimana cara yang paling ideal untuk mencekik seseorang. Perilaku ini disebabkan karena Yuki sering membaca buku yang berjudul Panduan Lengkap untuk Bunuh Diri, sebuah buku Jepang yang terkenal dengan penjualan lebih dari 1 juta eksemplar sejak tahun 1993. Dia sangat tertarik dengan buku ini karena isinya membahas secara detail berbagai cara metode bunuh diri. Bagaimana hubungan dengan adik perempuannya? Sebenarnya hubungan mereka tidak begitu baik. Yuki dan kakaknya telah menyiksa dan mengganggu adik perempuannya sejak mereka masih kecil di taman kanak-kanak. Berpikir tentang hal itu, sepertinya adik bungsunya mengambil semua perhatian kasih sayang dari kedua orang tua. Terkait dengan hal ini, Yuki pernah berbicara kepada teman sebayanya, "Aku tidak begitu dekat dengan adikku. Kami adalah anak yang terlahir dari tahun yang berbeda, dan kami jarang berbicara satu sama lain." Para ahli telah menulis surat tentang kondisi psikologisnya. Ketika ditanya mengapa dia memotong-motong mayat adiknya, dia menjawab, karena bagian itu mudah dibuang. Apakah menurut Anda itu jawaban yang bisa diterima? Para ahli telah melakukan banyak penelitian tentang kondisi psikologisnya. Selama penyelidikan polisi, Yuki mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan ini secara impulsif, dan itu juga dipublikasikan oleh media. Tetapi ini agak aneh mengingat metode yang digunakan juga sangat rinci dan terencana, dan mungkin ada alasan tertentu yang memainkan peran dalam hal ini. Mungkin dia merasa tidak bisa memenuhi harapan keluarganya karena ia membandingkan dirinya dengan kondisi kedua saudaranya. Kemarahan pun tumbuh ketika adik perempuannya yang sudah menjadi mahasiswa telah meremehkannya, membuatnya semakin kesal. Namun itu belum semuanya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa bagian dada dan panggul dari mayat adik perempuannya telah dibuang. Ahli jiwa mengatakan bahwa dada dan panggul perempuan adalah simbol perilaku seksual, jadi itu bisa berarti bahwa Yuki mungkin memiliki hubungan yang buruk dengan adik perempuannya. Ini bisa berarti bahwa dia tidak memandang adik perempuannya sebagai seorang adik, melainkan sebagai seorang wanita yang sebaya dengan dirinya.
Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya tekanan emosi seksual yang tertahan serta kecenderungan agresif yang ada pada dirinya. Yuki dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun dalam persidangan yang diadakan pada tahun 2008 di Tokyo. Pada bulan Mei dalam persidangan yang sama, pengacara pembela mengklaim bahwa Yuki menderita kepribadian ganda. Mereka menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Yuki hidup sebagai dirinya sendiri, tetapi pada saat dia merusak jenazah, dia menjadi sosok yang sepenuhnya berbeda. Mereka menggunakan bukti bahwa Yuki telah mengonsumsi obat antidepresan sebelum kejadian ini sebagai alasan. Seorang dokter telah membuat diagnosis bahwa Yuki menderita sindrom Asperger secara bawaan dan ada bagian dalam dirinya yang tersembunyi yang meledak tanpa kesadarannya yang mengakibatkan tindakan kriminal ini terjadi. Tetapi argumen ini ditolak pada tahun 2009 sehingga identitas ganda terdakwa dibantah. Tanggung jawab atas kerusakan pada jenazah ini telah diputuskan dengan vonis hukuman 12 tahun penjara. Saat saya menyelidiki kasus ini, tiba-tiba terlintas di pikiran bagaimana orang tua bisa menerima kenyataan bahwa anak kedua mereka telah membunuh putri bungsunya. Dia adalah musuh yang telah merenggut nyawa anak perempuan yang sangat mereka cintai, tetapi dia juga anaknya yang lain. Mungkin di rumah ini kita tidak lagi bisa mengharapkan kehidupan harmoni seperti sebelumnya. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.